Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala, senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Terlebih dahulu tidak lupa dan tidak bosan-bosan lisan ini untuk menyerukan kepada diri saya, kepada hadirin jamaah seluruhnya, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik pagi hari ini kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, nikmat oleh Allah Ta'ala, panjang yuswa, sehat walafiat sedaya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan syukur kita, wujud ibadah kita pagi hari ini makmurkan masjid kita dengan subuh berjamaah ini bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, tiada terasa waktu berputar terus. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ini saat ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala bisa memasuki bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Ini Masya Allah. Ini pagi hari ini tanggal 1, terus bulan Rajab sampun telas kalau wingi tahun 1442 Hijriah. Ini kita memasuki bulan Sya'ban. Nek wong Solo dan seputarnya ngarani sasi ruah. Ini bulan Sya'ban. Dan kayaknya mudah-mudahan ya Allah sehat sedaya, umur kita senantiasa dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, nanti bisa berjumpa dengan Ramadan. Berarti kurang sebulan lagi insyaallah ini Ramadan datang kepada kita semuanya. Nah, tidak setiap kita oleh Allah Ta'ala diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban. Banyak keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Setiap tahun kita sampaikan biar kita nggak lupa. Setiap masuk di bulan Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban ini senantiasa kita sampaikan. Di antaranya bulan Sya'ban ini di antara bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Hingga Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya, fadlu Rajab ala sa'iri syuhur
ka fadlil Qur'an ala sa'iril adkar wa fadlul Sya'ban ala sa'iril syuhur ka fadli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril anbiya'i wa fadlu Ramadan ala sa'iril syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadi. Keutamaan bulan Rajab terhadap bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Al-Quran dengan zikir-zikir lainnya. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban banding dengan bulan-bulan lainnya seperti utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Rasulullah itu nabi yang terakhir, tapi nabi yang termulia, nabi yang terbaik. Maka kita bangga menjadi umatnya, menjadi pengikutnya yang dijamin, yang setia mengikuti selamat. Lantadillu abada, tidak sesat kamu. Khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamul muttaqin, sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa seluruh dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulan Sya'ban perumpamaannya seperti itu, semuanya di bulan yang mulia, bulan yang utama. Dan kita bangga semuanya jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di satu-satunya nabi yang di hari kiamat nanti bisa mensyafaati umatnya. Itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya fattabi'uni, ya, kata Rasulullah, ketika pengen dapatkan syafaatku, ikuti aku, ikuti aku. Ikuti apanya? Ya, ikuti perintahnya, ikuti apa yang disampaikan Rasulullah, ikuti apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain selanjutnya ini, seperti utamanya Allah dibanding dengan hamba-hambanya. Kayaknya luar biasa ini semuanya. Beruntung bejo kemayangan tumrapipun kita sedaya mengke yang diberikan panjang yuswa saged pinanggih kalian bulan Ramadan. Ini masa selanjutnya saya berdoa, lanjutkan doa kita. Mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah. Berkahi umur kami bulan Rajab dan Sya'ban ini, ya Allah. Sampaikan umur kami bisa berjumpa dengan Ramadan, ya Allah. Insyaallah nanti sebulan lagi ya, kegiatan di Masjid Agung, insyaallah nanti sudah bisa mengerjakan sholat tarawih, tadarus, insyaallah ya, kita bisa makmurkan masjid kita kembali. Ramadan tahun kemarin tuh awal pandemi, masjidnya sepi sedaya. Masjid pundi-pundi orang nek sing do nindakake tarawih. Ndek ben tahun demben. Ya, tahun ini insyaallah, dan alhamdulillah ini corona sudah mulai melandai, Pak. Sudah mulai berkurang. Terus mudah-mudahan tidak ada tambah yang sakit sembuh semuanya. Amin. Amin. Kalau Allah mau mudah, Pak. Kalau mau mudah. Yang kasih Gusti Allah, yang ambil Gusti Allah. Kun fayakun, Ramadan kondusif semuanya bisa jadi. Allah yang mau. Allah yang mau. Kayak senantiasa berdoa, senantiasa mohon nyuwun teng Gusti Allah. Ya Allah, bisa berjumpa dengan Ramadan, suasana kondusif, ibadah tenang, ya Allah, mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Nih, luar biasanya hati kita senang. Wong sing atine seneng tok nang Ramadan niku wis luar biasa. Haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya orang tersebut
dari neraka. Kayak seneng tok lepan. Senengnya karena Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan berkah, bulan ampunan, bulan maghfirah. Kita pengen berbanyak amal ibadah kita semuanya. Ini semuanya. Ya, Masya Allah. Berkah semuanya, istiqomah semuanya, panjang yuswa semuanya. Amin wahumma amin. Kemudian utamanya berikutnya nih, bulan Sya'ban itu diangkat. Bulan diangkat amal kita manusia dilaporkan ke Gusti Allah. Jadi laporan pemeriksaan amal kita manusia itu semuanya. Niku enten laporan harian enten. Laporan harian enten laporan mingguan nggih enten. Diperiksa, dilaporkan diperiksa Gusti Allah. Terus ada juga laporan tahunan. Ini laporan tahunan kayak perusahaan ono perusahaan pabrik laporan bos dino iki nih badinya sekian, catatannya sini laporan mingguan, laporan tahunan, tutup buku. Ternyata amal juga demikian, amal kita manusia. Terus laporan pendak dino teng Gusti Allah, diperiksa pendak dino teng Gusti Allah niku nggih ada amal kita. Malaikat sing tugas tentang pemeriksaan laporan teng Gusti Allah. Mingguan enten, tahunan enten. Sehingga yang laporan dinanan niku pendak esok kalih sore. Jadi rombongan malaikat Allah itu selalu ngawasi amal kita. Sip-sipan Pak, sip-sipan gantiane asar kali subuh. Sehingga disampaikan Rasulullah nih, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatan bin nahari wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat saling bergantian dalam mengawasi kalian semuanya. Ini kata Rasulullah. Itu pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Mereka berkumpul pada waktu subuh dan pada waktu asar. Tsumma ya'rujul ladzi batun fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang berjaga subuh niki munggah. Sing ngawasi awake ini. Dan piket subuh tadi yang piket dari asar sampai subuh munggah. Terus dilapor ke Gusti Allah kondisi kita pas munggah tadi, sehingga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi hambaku pas kamu tinggalkan sedang apa? Sehingga fayakulun dijawab oleh para malaikat, rombongan malaikat sing ngawasi awake dhewe niki. Taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Ketika kami datang, ketika kami tinggalkan ya Allah, mereka dalam keadaan sholat. Pas sholat subuh tadi kita malaikat sip-sipan dilaporkan ke Gusti Allah. Ketika tadi saya tinggalkan, mereka dalam keadaan sholat. Kemarin ketika saya datang, mereka juga dalam keadaan sholat. Dilapor ke Gusti Allah. Ini luar biasa tuh harian pendak dino. Jadi diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiap mingguan itu pemeriksaan amal kita juga dilakukan. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa saya setiap hari Senin, hari Kamis itu puasa?
Karena amal kita setiap hari Senin, hari Kamis itu diperiksa, dilihat, diperiksa catatannya oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sampaikan, dan saya senang ketika amal saya diperiksa, saya dalam keadaan puasa. Ini loh, Senin Kamis itu sunnah puasa. Nek Senin nyenen, nek Kamis ngemis. Ngemis kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang istiqomah puasa Senin Kamis. Alhamdulillah Bapak kita, Bapak Fajri itu. Yang lain mudah-mudahan bisa meniru kebaikan. Tapi nara diniati ya ora iso. Diniati ora iso. Saya sampaikan puasa Senin Kamis niku abot lho. Kalih Ramadan abot Senin Kamis niku. Puasa sunah niku. Bab kancane sithik. Kancane sithik. Nek Ramadan nanti insyaallah enteng kancane akeh. Abot niku paling 3 dina awalan niku. Wetenge kaget. Cacinge kaget kok. Lho iki biasanya sekian iki. Pakan aku teko kaya ora teko. Nah, 3 dina awal Ramadan misalnya rada abot. Tapi selanjutnya insyaallah jadi enteng. Ya semuanya ada pemeriksaan amal harian, pemeriksaan amal mingguan, ada pemeriksaan amal tahunan. Yaitu di bulan Sya'ban menika. Direkap tutup buku cara bank, cara perusahaan. Direkap kemudian diperiksa. Sehingga Rasulullah sampaikan, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fahibu an yurfa'u amali wa ana shaimun fa uhibbu an yurfa'u amali wa ana shaimun." Ini kata Rasulullah, dan itu adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan adalah bulan Sya'ban ya. Yang manusia banyak lalai darinya, kata Rasulullah. Dan ia adalah bulan yang padanya segala amalan akan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka saya senang amalanku ketika diangkat sementara saya sedang berpuasa. Rasulullah. Setiap tahun di bulan Sya'ban amal kita direkap, diangkat, disetorkan Gusti Allah, diperiksa Gusti Allah. Ini di bulan Sya'ban. Ya, mudah-mudahan laporannya beres semuanya. Laporannya baik semuanya. Wah, ini sholatnya bagus, ini majelis taklimnya bagus, paketan yo ngontak-ngantuk. Nabi rawuh teko, rawuh terus, wedang entek terus turune. Niku anten catetane periksane. Tapi beres semuanya, tapi setiap subuh teko terus ki, rawuh terus ki. Absen terus. Ini sedekahnya juga ini juga bagus. Raketan pendak dina 3.000, 1.000. Laporannya beres semuanya. Bagus semuanya. Ini mudah-mudahan seperti itu. Kemudian berikutnya semuanya. Berikutnya di bulan Sya'ban ini ada malam pertengahan bulan. Namanya nisfu Sya'ban. Namanya nisfu Sya'ban. Ini luar biasa ya. Ada malam Lailatul Qadar kalau itu di bulan Ramadan. Ada malam nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban yang keutamaannya banyak ya. Idza kanat lailatan nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharaha
fa inna Allaha yanzilu fiha li khurubis syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala mim mastaghfirin fa aghfir lahu ala mim mustaghfirin fa arzuqahu ala mubtala fa a'afiyahu ala kadza ala kadza hatta yatlu al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bila datang malam nisfu Sya'ban maka lakukanlah qiyamul lail, salat malam, dan puasalah pada siang harinya. Karena ketika matahari terbenam, Allah turun pada malam itu ke langit dunia, langit yang paling bawah. Dan Allah sampaikan, Allah katakan, adakah yang memohon ampunan kepadaku? Adakah yang memohon ampunan kepadaku? Niscaya aku akan mengampunkannya dosa-dosa mereka. Adakah yang memohon rezeki kepadaku? Adakah yang memohon rezeki kepadaku? Niscaya aku akan memberinya. Adakah yang tertimpa penyakit atau musibah? Niscaya aku akan menyembuhkannya. Terus Allah, adakah keluhan dari kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Allah tawa ngeten niku sampai terbit fajar, hatta yatlu al-fajr, sampai terbit fajar, sampai subuh ya, tawa terus. Adakah orang yang minta kepadaku? Adakah orang yang minta kepadaku? Adakah orang yang minta kepadaku? Nah, itu malam nisfu Sya'ban sing lara nyuwun teng Gusti Allah paringi sehat insyaallah. Nah, sing duwe utang ane matur wonten Gusti Allah, nyuwun teng Gusti Allah utange supados cepat lunas. Niki sing rawuh niki enten sing diutang mboten, Pak. Pertanyaannya keliru Pak Ustadz. Enten sing ora utang ora apa ngono kok ya. Kita ya kabeh den diutang. Wajah-wajah utang kabeh. Nek utang ngredek wayahe nyaur nglibet mawon. Alasan mawon. Sesuk entar utang urung lunas, utang meleh. Tuh matur teng Gusti Allah. Nih nyuwun teng Gusti Allah. Malam nisfu Sya'ban, apapun kebutuhan kita nih kata Allah, Allah akan cukupi. Adakah yang meminta kepadaku? Adakah yang minta kepadaku? Adakah yang minta kepadaku? Apa kebutuhanmu? Ini kata Allah. Tawa seperti itu terus sampai terbit fajar, sampai subuh. Kemudian lagi man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'bana lam yamut qalbuhu yaumat tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, niscaya hatinya tidak akan mati pada hari semua hati menjadi mati. Hatinya senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi hati yang sehat, hati yang selamat, atau istilahnya qalbun salim. Ini dalam Islam hati itu, hati kita manusia itu terbagi 3. Ada qalbun salim, itu qalbunnya hati yang sehat.
hati yang sawah selamat, hati yang mudah menerima pitutur luhur, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang senantiasa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qalbun salim. Ada qalbun marid, hati yang sakit, hati sakit. Penyakit hati niki sing iso ngrasake wong liya, iso ngrasake wong liya. Nek penyakit fisik itu sing iso ngrasake awake dhewe. Hati yang sakit itu ada riya, ada pamer, ada sombong, ada ujub, ada takabur. Itu kan sing iso ngeci kan wong liya niku. Wong kae lara atine. Padahal sing lara niku ora krasa. Sing krasa malah wong liya. Iki nek atine lara. Ya qalbun marid, hati yang sakit. Nah, niku nek ora endang ditambani bahaya. Soh dadi ati sing mati. Lara terus mati. Qalbun mayit. Di qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit. Di hati yang mati. Siapa di malam nisfu Sa'ban qiyamul lail, mendirikan sholat, menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail, dijaga hatinya, tidak akan mati. Dikala hati orang lain pada mati. Bahwa hati yang mati itu pun bahaya, masya Allah, naudzubillah, teman naudzubillah. Hatinya keras, sulit untuk menerima pitutur luhur, nasihat. Itu mendat, dikai pitutur niku. Tidak cuma bungen tua, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Niku tidak sono. Nah niku saya mending, enten sing nyantel sithik-sithik. Niku bungen tungen. Mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Itu mendat. Hati niku nek mati. Masyaallah. Naudzubillah teman. Tidak tergetar sedikit pun, tidak tersentuh sedikit pun ketika didengarkan kalamullah Al-Qur'anul Karim, dibacakan, dikumandangkan. Wis ora ana rasane blas. Niku ciri-cirine. Nah, di antaranya seperti itu. Padahal wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zatathum imana. Kata Allah, hati yang sehat itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin bergetar, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek hatine mati, oh masya Allah, Quran kumandangkan itu ngrungokke kupinge gatel. Kupinge gatel. Ya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu ciri-ciri hati yang mati. Makanya bahaya untuk kita semuanya. Bahaya untuk kita semuanya. Yang berbuat dosa pendak dino tapi tidak merasa yang dikerjakan itu dosa. Yo ngapusi, yo korupsi, yo zina, yo mentembani. Masya Allah. Wis pokoknya terus menerus berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi tidak merasa berbuat dosa. Yang dikerjakan itu dirinya tidak merasa kalau ini ternyata dosa, padahal tahu ini perbuatan jelek, ini perbuatan maksiat. Ini kan bahaya, Pak. Bahaya. Hingga terus menerus berbuat maksiat. Itu hati niku. Nek pun hati. Naudzubillah, teman naudzubillah. Kemudian tidak merasa takut tentang peringatan adanya kematian. Nek atine mati itu disampaikan tentang peringatan kematian, kuburan, alam akhirat itu ora wedi babar blas. Malah ngece. Malah ngece.
Mlebu neraka ya malah beneran. Malah kumpul karo artis-artis ayu. Kok ngerti nek artis mlebu neraka. Malah kumpul karo wong ayu-ayu. Ndek mbiyen nang donya gane udoh. Niku malah ngece. Ya Allah. Lah nek ora neraka nek swarga kabeh, engko sing nggone neraka sapa? Lah. Tuh atine mati itu ya Allah. Nih, sing dilokke. Kamu jangan berpakaian yang seperti itu. Harus menutup aurat. Wah, niku alasane. Wah, aja ngurusi urusane wong. Ini urus aku dhewe. Dosa tak tanggung-tanggunge dhewe. Neraka tanggonane dhewe. Wah, ya. Padahal kalau berbuat maksiat terus-terusan itu enggak awake dhewe enggak, imbasnya kepada orang lain. Ngene Allah turunkan azab niku sing kena bukan yang bersangkutan saja. Tapi yang lain di seputarnya itu juga kena. Yang manyang. Hatinya enggak tergetar, enggak tersentuh dengan nasihat. Tetap saja berbuat maksiat, tetap saja dituri tentang kematian, enggak takut, ora wedi. Ora wedi, wong iki wis ora wedi mati. Wah, masyaallah. Maksiat jalan terus. Kita akan takut maksiat, takut dosa itu karena kita terlalu teringat atau terlalu takut dengan kematian. Ini orangnya hatinya mati, wis masyaallah, naudzubillah nih. Wis ora wedi babar blas nih. Sehingga atine pendendam, pelit, muring-muring, nesu-nesu. Wah niku Masya Allah ya. Wajahnya tidak terhiasi dengan wajah yang tersenyum, santun, ramah, kata-katanya kata-kata yang baik semuanya. Wah ini hindar, terjauhkan dari hal yang seperti itu. Makanya nih kita hidupkan malam nisfus Sa'ban dengan kita kerjakan qiyamul lail, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, banyak berdoa pada Allah Ta'ala. Ini diantara keutamaan malam nisfus Sa'ban. Nanti hati kita oleh Allah dijauhkan dari hati yang mati. Dan di Lailatul Sa'ban itu juga bulan turunnya perintah sholawat. Ini ternyata ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Turunnya di bulan Sya'ban. Jadi berbanyak lisan kita dengan ucapan bacaan sholawat untuk Rasulullah SAW. Kemarin banyak keutamaannya sudah kita sampaikan. Tinggal kita amalkan setiap hari. Bismillah. Insya Allah kita senantiasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya nantiasa kembali kita berdoa pada Allah Ta'ala, sehat semuanya, berkah semuanya, umur kita oleh Allah disampaikan pada Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Sehingga dosa-dosa kita diampunkan, dirontokkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.